Legenda Ilaurang, sang udang rupawan. Alkisah pada zaman dahulu di Sulawesi Selatan, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah, namun belum juga memiliki anak. Bertahun-tahun mereka terus berdoa, memohon keturunan, hingga usia mereka memasuki paruh baya. Dan harapan itu belum juga terwujud. Di ujung keputusasaan, dengan hati penuh harap, mereka kembali berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak. Walaupun Engkau takdirkan dia terlahir dalam rupa apapun, bahkan jika hanya dalam wujud seekor udang sekalipun, kami akan menerimanya dengan penuh syukur. Beberapa waktu kemudian, doa mereka pun terkabul. Sang istri hamil dan segera melahirkan anak yang telah lama dinantikan. Namun kebahagiaan itu berubah. Bayi yang lahir bukan seperti anak pada umumnya, melainkan berwujud dan berkulit seperti seekor udang. Ayah, kenapa anak kita seperti udang? Ibu, janganlah terkejut. Bukankah dahulu kita pernah berdoa, memohon seorang anak, meskipun dalam wujud seekor udang sekalipun? Rupanya Tuhan telah mengabulkan doa kita. Iya, aku ingat, tapi Kita harus menerimanya. Kita harus merawat dan menyayanginya. Dia adalah anak yang telah lama kita dambakan. Bukankah begitu, Bu? Bayi itu diberi nama Ilaurang karena mampu hidup di darat maupun di air. Keluarga kecil itu pun hidup dalam kebahagiaan. Waktu berlalu dan Ilaurang tumbuh dewasa. Bersamaan dengan itu, keinginannya untuk memiliki istri semakin kuat. Ayah, ibu, sekarang aku telah dewasa. Aku ingin menikah dan memiliki keturunan. menikah? Memangnya kamu ingin menikah dengan siapa? Aku ingin meminang salah seorang putri raja, Ibu. Hah? Dengan putri raja? Sungguh berat sekali permintaanmu, Nak. Benar, Nak. Mana mungkin raja berkenan jika kondisi tubuhmu seperti ini? Tapi apa salahnya kita mencoba dulu, Bu? Bukankah jumlah putri raja ada 7 orang dan semuanya cantik? Siapa tahu di antara mereka ada yang mau menikah denganku. Setelah berulang kali memohon dengan penuh keyakinan, hati kedua orang tua Ilaurang akhirnya luluh. Mereka tak sanggup menolak keinginan anak sematawayang yang sangat mereka cintai. Dengan penuh tekad, ayah dan ibu Ilaurang berangkat ke istana untuk menghadap sang raja yang arif dan bijaksana, menyampaikan niat meminang salah satu putrinya bagi Ilaurang. Ampun Baginda, jika kami yang miskin ini telah lancang masuk ke dalam istana. Tak perlu merasa sungkan. Apa gerangan yang membawa kalian berdua menghadapku? Hamba datang menyampaikan sebuah maksud, Baginda. Hamba hendak meminangkan anak kami, Ilaurang, kepada salah seorang putri Paduka. Hamba sadar permohonan ini terdengar mustahil. Namun, sebagai orang tua, setidaknya kami ingin menyampaikan niat kami. Besar harapan hamba akan kebijaksanaan Baginda Raja. Menarik. Aku pernah mendengar kabar tentang seorang anak yang berkulit seperti udang dan mampu hidup di 2 alam. Jadi, Ilaurang itu adalah putra kalian.
Benar, Baginda Raja. Baiklah, sesungguhnya aku tidak mempersoalkan jika putri-putriku menikah dengan siapapun, bahkan seorang rakyat biasa sekalipun. Namun, keputusan itu bukan sepenuhnya di tanganku. Biarlah putri-putriku sendiri yang menentukan siapa di antara mereka yang bersedia menerima pinangan Ilaurang. Dipanggillah ketujuh putri untuk menghadap sang raja. Anak-anakku, kini kalian telah beranjak dewasa. Usia kalian telah cukup matang untuk membina rumah tangga. Hari ini, seseorang pemuda bernama Ilaurang menyampaikan niatnya untuk meminang salah seorang di antara kalian. Putri sulungku, bersediakah engkau menerima pinangannya? Ampun Ayahanda, hamba mohon maaf. Hamba tidak bersedia menerima pinangan Ilaurang. Masih banyak pangeran dan bangsawan yang lebih sepadan dengan hamba. Hamba tidak ingin menikah dengan seorang yang berbeda seperti dirinya. Raja kemudian bertanya kepada putri kedua, namun jawabannya sama seperti putri sulung. Begitu pula putri ketiga hingga keenam. Semuanya menolak pinangan itu. Sebagian dari mereka telah mendengar desas-desus tentang Ilaurang yang berkulit seperti udang dan mampu hidup di dua alam, sehingga mereka merasa enggan. Namun ketika pertanyaan itu diajukan kepada putri bungsu, Ampun Ayahanda, jika ayah berkenan, Nanda bersedia menerima pinangan Ilaurang. Baiklah putriku, jika itu keputusanmu, maka aku merestui kalian. Pesta pernikahan akan dilakukan 3 hari lagi. kedua orang tua Ilaurang sangat gembira saat mengetahui putri bungsu menerima lamaran tersebut. Dengan penuh hormat, mereka pun berpamitan untuk segera menyampaikan kabar bahagia itu kepada Ilaurang. Benarkah ibu, pinangan kita diterima? Benar anakku, putri bungsu raja bersedia menikah denganmu. Dan sungguh dia memang cantik jelita. Sebentar lagi keinginanmu akan terwujud. Mendengar kabar itu, Ilaurang sangat gembira. Tanpa disadarinya, cangkang yang selama ini membungkus tubuhnya perlahan retak dan terlepas. Kedua orang tuanya terkejut. Di hadapan mereka, kini berdiri seorang pemuda yang sangat tampan, bukan lagi manusia berkulit udang seperti dahulu. Hari pernikahan pun tiba. Seluruh keluarga istana terkejut melihat ketampanan Ilaurang, terutama putri bungsu dan keenam saudaranya. Mereka tak menyangka pemuda yang selama ini dikabarkan buruk rupa itu ternyata begitu rupawan dan gagah. Sejak itu, putri bungsu hidup bahagia bersama Ilaurang.